Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahira Andita Lubi. Saya dari Manajemen Dakwah kelas A dengan NIM 0104241024. Di sini saya akan membahas tentang hadis munfaridat. Hadis munfaridat adalah hadis yang diriwayatkan hanya oleh seorang perawi atau sekelompok kecil perawi tertentu dalam salah satu tingkatan sanadnya, sehingga dianggap unik atau tersendiri. Ada beberapa ciri-ciri hadis munfaridat. Yang pertama, hanya diriwayatkan oleh satu perawi di tingkatan sanad. Dalam suatu tingkatan sanad, hadis ini hanya memiliki satu perawi yang meriwayatkannya tanpa ada penguat atau syahid atau mutabi'. Perawi ini menjadi satu-satunya rujukan yang menyampaikan hadis tersebut. Yang kedua, keterbatasan penyebaran riwayat. Tidak ada perawi lain yang meriwayatkan hadis tersebut dengan matan atau sanad yang sama. Yang ketiga, perlu penelitian lebih dalam tentang kredibilitas perawi. Hadis munfarid membutuhkan kajian lebih lanjut terhadap perawinya untuk memastikan keadilan dan keadilan hafalannya. Jika perawi itu dikenal lemah, hadisnya bisa dianggap lemah pula. Yang keempat, berpotensi dikritisi oleh ulama hadis. Karena keterbatasan jumlah perawi, hadis munfarid cenderung lebih rentan untuk diteliti oleh ulama hadis. Yang kelima, tidak selalu bermakna lemah. Hadis munfarid tidak selalu berarti lemah atau dhaif jika perawi tunggalnya adalah orang terpercaya atau thiqah dan memiliki hafalan yang kuat. Hadis tersebut dapat dinilai sahih. Contoh hadis munfarid. Contoh hadis munfaridat adalah hadis yang hanya diriwayatkan oleh seorang perawi di salah satu tingkatan sanadnya. Ada beberapa contohnya. Yang pertama, hadis tentang dua tanaman yang harum di surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Sesungguhnya di surga terdapat dua pohon yang harum, yaitu pohon misik dan pohon kafur. Hadis riwayat Abu Hurairah dengan sanad tunggal. Hadis ini dikenal sebagai hadis munfaridat karena hanya diriwayatkan oleh Abu Hurairah di sanad tertentu. Yang kedua, hadis tentang warisan nenek diriwayatkan oleh Al-Mughirah bin Syu'bah. Untuk nenek bagian warisan sebesar 1/6. Hadis ini diriwayatkan Ibnu Majah. Hadis ini hanya diriwayatkan melalui jalur sanad tertentu yang berasal dari Al-Mughirah bin Syu'bah, menjadikannya munfarid pada sanad tersebut. Yang ketiga, hadis tentang larangan menghirup air ketika minum diriwayatkan oleh Abu Qatadah. Janganlah kalian menghirup air ketika minum dengan sekali tarikan. Riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam beberapa tingkatan sanad, hadis ini dianggap munfarid karena jalur perawinya terbatas pada Abu Qatadah. Namun, dalam beberapa riwayat lain, hadis ini mendapatkan dukungan atau syahid. Penilaian hadis munfarid. Hadis-hadis seperti ini biasanya memerlukan penelitian lebih lanjut. Jika perawi dalam jalur tersebut dikenal thiqah atau terpercaya, maka hadis dapat diterima sebagai sahih. Sebaliknya, jika perawi tersebut dianggap lemah atau tidak dapat dipercaya, hadis munfarid tersebut bisa dinilai lemah atau dhaif. Latar belakang munculnya hadis munfaridat erat kaitannya dengan proses periwayatan hadis dalam sejarah Islam. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai latar belakang hadis munfaridat. Yang pertama, sistem periwayatan hadis secara lisan. Pada masa Nabi Muhammad SAW, hadis disampaikan secara lisan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat. Para sahabat kemudian menghafal, memahami, menyampaikannya kepada generasi berikutnya. Dalam beberapa kasus, hadis hanya didengar oleh satu sahabat atau kelompok kecil sahabat, sehingga riwayat tersebut menjadi unik atau munfarid pada satu jalur sanad. Yang kedua, perbedaan kesepakatan mendapatkan hadis. Tidak semua sahabat memiliki kesepakatan yang sama untuk selalu berada di dekat Rasulullah SAW. Ada hadis-hadis yang hanya disampaikan kepada sahabat tertentu karena konteks, waktu tepat, tempat atau situasi khusus. Contohnya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah.
seringkali berkaitan dengan interaksinya yang intensif dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, keterbatasan perawi dalam generasi selanjutnya. Pada generasi tabi'in dan atba' tabi'in terkadang hanya satu perawi tertentu yang meriwayatkan hadis dari sahabat tertentu. Hal ini membuat hadis tersebut menjadi munfarid di tingkat sanad tertentu. Sebagai contoh, Imam Malik dalam kitab Muwatta sering meriwayatkan hadis dari sumber-sumber yang terbatas, menjadikannya hadis tersebut terkategori munfarid. Yang keempat, hadis geografis dan penyebaran ilmu. Setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat menyebar ke berbagai wilayah Islam seperti Madinah, Kufah, Basrah, Makkah, dan Syam. Perbedaan wilayah ini menyebabkan adanya variasi dalam penyampaian hadis, sehingga beberapa hadis hanya dikenal di daerah tertentu. Yang kelima, keterbatasan dokumentasi hadis pada awal Islam. Sebelum hadis ditulis secara sistematis, riwayatan lebih mengandalkan hafalan. Hal ini membuat beberapa hadis hanya tersimpan dalam ingatan perawi tertentu. Setelah dilakukan kodifikasi atau pembukaan hadis-hadis munfarid ini melalui catatan, namun tetap dikenal sebagai hadis yang unik pada jalur riwayatannya. Yang keenam, fokus pada kredibilitas perawi.